Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, falhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan, nikmat kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan duduk, kesempatan beribadah, dan juga duduk dalam salah satu majelis ibadah. Pagi ini kita insya Allah akan lanjutkan pembahasan dari kitab fikih Muyassar, masih dalam pembahasan mengenai pernikahan. Kita masuk bagian kelima mengenai mengumumkan pernikahan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai hak suami dan istri. Hak bersama sudah dibahas. Hak bersama udah? Belum ya? Hak bersama sudah. Hak bersama suami istri sudah. Hak bersama ya. Mengenai ringkasan dari bab hak suami dan istri, tentunya hak-hak ini adalah hak yang diatur oleh syariat. Ya, diatur oleh syariat, bukan keumuman pandangan masyarakat. Keumuman pandangan masyarakat, karena tentunya masyarakat ada yang faham agama, ada yang tidak. Terkadang ada, mohon maaf, orang tua yang memberikan saran, namun mereka memberikan saran tanpa dasar agama, sehingga menjadi kekeliruan. Ya, terjadi kekeliruan. Di antara kita ketahui hak orang tua terhadap anak, artinya orang tua mentaati anaknya selama bukan kemaksiatan. Di antara yang pernah dilakukan orang tua, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Lalu kemudian Abdullah bin Umar melaporkan ke Nabi SAW, ikuti apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya karena dia melihat ya ada sesuatu yang memang tidak baik pada istrinya tersebut, dan akhirnya diceraikan. Ada sebagian orang yang kemudian belajar agama lalu menganggap kalau orang tua saya memerintahkan menceraikan istri saya, maka harus juga ditaati sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya, sahabat yang mulia. Dan ini sampai saat ini ya masih ada yang seperti itu, ya, menganggap bahwa ketaatan kepada orang tua mutlak. Namun sebenarnya tidak mutlak, tetap dilihat dari apakah itu yang diperintahkan berdasar atau tidak. Karena hal ini pernah ditanyakan juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada seseorang diperintahkan oleh orang tuanya menceraikan istrinya.
Dia bertanya kepada Imam Ahmad, apakah saya harus menceraikan? Jangan, kata Imam Ahmad. Loh, bagaimana sedangkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab memerintahkan anaknya menceraikan istrinya, lalu dia lakukan. Kata kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau ayahmu sudah seperti Umar bin Khattab, maka lakukan. Kalau ayahmu sudah seperti Umar bin Khattab, maka lakukan. Artinya apa? Ayahnya ini menilai dengan pertimbangan yang dilihat oleh Imam Ahmad. Ayahnya menilai ya dengan pertimbangan hawa nafsu saja, bukan dengan ilmu sebagaimana Umar bin Khattab. Sebagaimana Umar bin Khattab. Sehingga tidak bisa sembarangan kemudian seseorang ya mengikuti arahan orang tua, tapi misalnya hanya karena ada perselisihan ini dan itu dan orang tuanya juga mungkin belum paham agama, orang tuanya mungkin tidak suka, aduh ini istrinya mungkin kelihatan kayak fanatik segala macam dari versinya dia, sehingga minta untuk menceraikan istrinya. Ya, ini maksudnya saya pernah dengar beberapa yang seperti itu, ternyata ya hanya karena ada masalah kecil yang orang tuanya nggak suka, bukan masalah yang prinsip ya. Dan kemudian alasan sang suami menceraikan istrinya karena dia mentaati orang tua. Nah ini tentunya harus kita pahami dengan baik ya. Istri pun memiliki hak ya untuk ketika misalnya dia dituduh begini dan begitu, dia berhak untuk mengklarifikasi atas tuduhan, sehingga ya tidak apa yang diperintahkan orang tua itu tidak mutlak, tetap harus dilihat dulu. Ini berkaitan dengan tambahan dari hak suami dan istri. Dan hak suami akan antara ini titik beratkan pada nafkah terutama ya, pada nafkah dan juga pengawasan dia pada keluarganya. Yang mungkin sebagai tambahan juga telah kita sempat singgung sedikit ya mengenai laki-laki dayuth, laki-laki yang membiarkan wanita-wanita yang berada dalam tanggung jawabnya, yaitu istri ataupun anak-anak perempuan, lalu dia biarkan ya tidak, istilahnya tidak mematuhi aturan agama seperti tidak berhijab, kemudian terutama sesuatu yang mengarah kepada perzinahan ya, dengan hubungan yang bebas ya. Atau juga sang istri bahkan naudzubillah misalnya memamerkan auratnya bahkan di media sosial ya. Ini tentunya tanggung jawab sang suami. Apabila dia membiarkan, maka dia termasuk golongan yang disebut dayuth, yang Nabi SAW katakan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Dan yang lebih parah lagi, naudzubillah, dalam sebuah hadis disebutkan dia tidak akan masuk surga. Laki-laki dayuth ya. Berbeda kalau misalnya dia sudah memperingatkan anaknya untuk tidak melakukan ya, misalnya dia jaga anaknya supaya tidak membuka aurat, menjaga hubungannya, tapi ada kejadian yang di luar kuasa dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Kalau dia sudah berusaha sebisa mungkin ya, maka itu tentunya ya dosa si anak. Namun si ayah ya kalau dia sudah mengupayakan segala cara, insya Allah dia ya tidak akan dibebani oleh dosa anaknya tersebut. Namun kalau istri, nah, istri tentunya tanggung jawab suami ketika dia tidak bisa mendidik istrinya ya, misalnya menjaga aurat, menjaga pergaulan ya, maka sang suami memiliki pilihan-pilihan ya, antara lain ketika menasihati istri ada 3 tahapan. Yang pertama dengan menasihatinya dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Kata para ulama, dengan cara yang ma'ruf adalah dengan menasihati nasihat-nasihat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan para ulama, penjelasan para ahli ilmu ya mengenai perilaku salahnya, dinasihati. Apabila tidak mempan dinasihati, maka dia diboikot, dalam arti bisa jadi dia
tidak tidur bersama istrinya untuk memberinya pelajaran. Bila masih kemudian istrinya membangkang, maka dia boleh memukul, namun bukan dengan pukulan yang berbekas, tapi pukulan yang tidak berbekas. Dan disebutkan para ahli tafsir dipukul oleh kayu siwak. Kayu siwak, kayu yang sangat kecil. Cuman memberikan peringatan bahwa sudah keterlaluan batas, gitu kan? Sudah dinasihatin, kemudian sudah di boykot, tapi kemudian masih seperti itu. Nah, kalau masih ngeyel, ya itu pilihan suami. Pilihan suami, ya, apakah dia, terutama kalau dalam perkara istrinya sudah melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan, ya tentunya ya ketika semua jalan sudah ditempuh, maka apalagi yang mau dipertahankan. Ya, suami memiliki hak untuk mengembalikan kepada orang tuanya, daripada dia nanti di akhirat mendapatkan beban yang berat, ya, karena membiarkan istri misalnya dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah, terutama yang mengarah pada perzinahan. Dan masih banyak hal, beberapa hal lagi mengenai hak suami dan istri. Lalu kita akan masuk ke bagian kelima mengenai mengumumkan pernikahan. Disunahkan untuk mengumumkan pernikahan, menyebarluaskannya dan memperlihatkannya. Mukurbana saat resepsi pernikahan berdasarkan sabda Nabi, faslu ma bainal harami wal halal sautu duffin nikah. Pembeda antara yang halal dan haram adalah suara dan rebana dalam pernikahan. Jadi ini yang sebenarnya dalam syariat diperbolehkan. Batasan yang diperbolehkan adalah rebana. Kalau sekarang nggak bisa, Pak, kita harus undang minimal ya, kita harus undang dangdutan, Pak. Ya. Siapa yang mau dengar rebana? Ya, ini zaman dulu banget katanya. Ya. Apakah kemudian ini bisa dikiaskan dengan dangdutan atau alat musik lainnya? Kata para ulama tidak. Karena di sini bisa mengatakan pembedaan antara yang halal dan haram. Ya. Artinya yang halal ini. Selain itu, artinya haram, tidak bisa dikiaskan dengan orkes, dengan band, dengan dangdutan, dengan style itu tidak bisa dikiaskan. Sehingga sebagian ulama mengatakan di antara termasuk perkara yang kemungkaran yang banyak dilakukan, terutama oleh kaum muslimin dalam pernikahan, adalah mereka berpesta ria, berpesta pora dengan terlarut dalam musik, dalam orkes musik dan segala dan yang semisalnya yang diharamkan oleh Allah, namun dianggap biasa. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, akan datang dari umatku mereka yang menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, dan menghalalkan musik, kata Nabi SAW. Ya, dalam hadis sahih. Artinya itu disebutkan secara berurutan, bukan menunjukkan kewajaran, tapi menunjukkan perubahan sesuatu yang haram menjadi dianggap halal. Padahal di sisi syariat, perubahan zaman tidak merubah hukum. Tidak merubah hukum. Ya, akan ada dari umatku, kata Nabi SAW. Artinya yang mengatakan halal ini dari umatku. Dan Nabi SAW berbicara itu mengenai dalam taubih, menyebutkan mengenai perkara tersebut tidak baik. Ya, walaupun sekarang dianggap aneh, maka Nabi SAW mengatakan bahwa Islam itu datang dengan keterasingan, lalu dikenal. Thumma ya'udu ghariban, kemudian kelak nanti di akhir zaman akan kembali dianggap asing ajarannya. Fatuba al-ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, kata Nabi SAW. Ketika melaksanakan perintah agama, terkadang dianggap asing. Sudah keumuman, Pak, ini kalau pernikahan kita harus sudah begini. Bahkan di kampung-kampung yang ngundang orkes, yang ngundang elektun, ya, yang ngundang artis pantura, ya, joget-joget, ya, subhanallah.
Akhirnya semakin lama semakin berkembang, semakin gila. Ya, itu membuka jalan perzinahan seluas-luasnya. Seolah-olah pernikahan itu harus demikian. Ya, mereka joget, ya, mengundang perempuan yang kurang bahan dengan pakaian kurang bahan. Ya. Berjoget yang dulu pakaian yang digunakan di klub-klub malam dan dilihat oleh laki-laki hidung belang, ya, sekarang dilihat oleh anak ingusan siang hari bolong, betul tidak? Dan itu nyata kita lihat. Ya, yang ngundangnya siapa yang hajatan? Pak Haji iya, Pak Haji eta, subhanallah. Karena ketika mulai dibuka pintu kerusakan, akhirnya berkembang begitu hebat. Dianggap itu sudah kewajaran mengundang, ya, mengundang hal demikian, ya, mengundang seolah wajib harus ada live musik. Akhirnya seperti itu di masyarakat kita. Bahkan dalam skala yang lebih besar, kalau sudah dangdutan gini, biasanya suka ada aja yang ikut-ikutan kalangan yang tidak baik sehingga ada dikenal senggol bacok. Ya. Dalam pernikahan banyak akhirnya kasus senggol bacok. Ya. Anak muda pas dapat lihat kayak gitu, naudzubillah. Seolah-olah tidak punya malu sekarang. Ya. Walimah dalam pernikahan. Nah, ini memukul badan itu kaum wanita saja, bukan laki-laki, dengan syarat itu pun tidak disertai dengan kata-kata kotor atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di zaman kita sekarang ini sesuatu yang dianggap aneh. Zaman kita, ya, setiap undangan pernikahan itu selalu disetel dengan suara musik dengan sound yang keras, dan juga seringkali kalau pakai bahasa digunakan kata-kata yang kotor yang mengajak pada maksiat, ya, mengajak pada maksiat. Ya. Tidak dipungkiri bahwa musik ini adalah salah satu alat setan untuk mengajak manusia untuk bermaksiat. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa Inggris kalau kita terjemahkan juga, yaitu banyak mengajak pada maksiat. Ya, kalau diterjemahkan, subhanallah. Ini adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan syariat, namun dianggap biasa masyarakat sekarang. Walimah dalam pernikahan. Walimah adalah jamuan makanan untuk resepsi pernikahan, di mana orang-orang diundang dan berkumpul. Disunahkan mengadakan walimah untuk pernikahan berdasarkan hadis Abdurrahman ibn Auf bahwa dia menikah dengan seorang wanita. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, awalim walau syah, awalim walau bisyajin. Adakan walimah, aulim, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Awalan Nabi SAW ala Zainab radhiyallahu ta'ala anha bi khubzin wa lahmin. Nabi SAW pernah mengadakan walimah dengan pernikahannya bersama Zainab dengan menghidangkan roti dan daging. Awalama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimudain min syair. Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahan dengan sebagian istrinya dengan menghidangkan 2 mud gandum. 2 mud gandum. Ya, sederhana 2 mud gandum. Ya. 2 mud kira-kira, ya, 1 mudnya 0,75 liter. Ya. Artinya kalau masalah makanan ini tidak harus kayak model kita prasmanan, bisa juga langsung kata orang dialasin, ya. Di beberapa daerah masih seperti itu, ya. Nah, ini juga ada isyarat bahwa ini semacam dijatah setiap orang makanannya, ya. Hukum memenuhi undangan walimatul urs. Wajib atas siapa yang diundang ke walimatul urs untuk menghadirinya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha." Bila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah dia mendatanginya. Dan ini termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya. Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Idza da'aka, bila dia mengundangmu, fajibhu, maka penuhilah undangannya, kata Nabi SAW. Ya.
Dan para jumhur ulama, mayoritas ulama memahami bahwa undangan yang wajib dihadiri adalah undangan walimatul urs, undangan pernikahan. Karena undangan pernikahan ini acara yang besar, mempertemukan dua keluarga, ya. Dan itu sebagaimana juga di adat kita, persiapannya berbulan-bulan, bahkan tahunan, ya, melibatkan keluarga besar dua-duanya, ya. Sehingga ini acara yang sangat diharapkan tamu-tamu itu untuk hadir, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia sungguh telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ini datang ke pernikahan, sengaja nggak datang tanpa ada alat uzur, ternyata dianggap mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ini nggak sembarangan. Terkadang perkara dalam hubungan masyarakat juga ada hubungannya dengan kemaksiatan kepada Allah. Tapi harus kita pahami syarat kita menghadiri undangan walimah. Artinya bukan semua walimah undangan wajib. Kenapa nggak datang? Ya, saya karena ada kemungkaran. Oh, kamu mendurhakai Allah dan Rasulnya. Tidak. Ya, tidak semua yang diadakan walimah itu wajib dihadiri. Ya, betul dia kemaksiatan kalau sengaja tidak hadir. Tapi kalau undangannya tersebut memenuhi syarat. Yang pertama, hendaklah walimah yang diadakan adalah walimah yang pertama. Dan bila diadakan walimah lebih dari sehari, maka disunahkan menghadiri yang kedua. Dan dimakruhkan untuk menghadiri walimah yang ketiga. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ta'amu awwali yaumin haq wa ta'amu yaumu tsani sunnah wa ta'amu yaumu tsalis sum'ah. Wa man sam'a Allahu bih. Jamuan makanan hari pertama adalah hak, artinya harus dipenuhi undangannya. Dan jamuan makanan hari kedua adalah sunnah, untuk dipenuhi undangannya. Jamuan makan hari ketiga adalah sum'ah, amal yang ditujukan agar didengar oleh orang lain. Barang siapa memperdengarkan amalnya, niscaya Allah akan memperdengarkan sifat sum'ah dan riyahnya. Jadi maksudnya begini, terkadang pernikahan itu dilakukan bukan sehari Pak, walimahnya, tapi bisa sampai 3 hari. Nabi SAW bahkan pernah seperti itu. Ketika menikah dengan Sofiyah bintu Huyai, ibunda kita semua radhiyallahu taala anha, istri beliau yang orang Yahudi, ya, yang ketika beliau dapatkan ketika memerangi orang Yahudi di Khaybar, istri beliau yang terkenal cantik, dia disebutkan rambutnya pirang, ya, Sofiyah ini, ya. Hanya saja dia agak pendek, ya, makanya oleh Aisyah radhiyallahu taala pernah disindir, tapi Nabi SAW kemudian menegurnya, ya. Ketika menikah dengan Sofiyah, Nabi SAW mengadakan walimah selama 3 hari. Bukan untuk menunjukkan, untuk berlebih-lebihan, bukan. Tapi untuk apa? Untuk memudahkan utusan-utusan kabilah Arab. Karena saat itu kaum muslimin sudah banyak yang masuk dari kabilah-kabilah Arab, selain di Madinah, tapi dari daerah-daerah lain. Memudahkan mereka untuk sampai ke kota Madinah, untuk menghadiri undangan beliau. Jadi beliau sebar undangannya ke berbagai kabilah. Dan itu butuh perjalanan, ya, untuk memudahkan, maka beliau berikan waktu sampai 3 hari, sehingga yang para kabilah ini yang jauh bisa sempat menghadiri, ya. Saya pun pernah menghadiri, ya, pernikahan yang ternyata diadakan 3 hari di Jakarta, seorang pengusaha nasional, ya, raja minyak lah pada waktunya, pada masanya, ya. Namun sayangnya itu bukan untuk memudahkan saya kira, tapi untuk menunjukkan kekayaan dan ininya. Karena 3 hari itu makanan melimpah. Saya sampai ingat dekornya itu, bunga-bungaannya itu, bunga-bunga yang jadi dekor. Jadi bunga-bunga terus ada ininya, buahnya. Yang ditancap itu buah beneran, buah apel ditancap.
Untuk apa? Untuk hiasan saja. Apel kan padahal mahal ya. Ini berlebihannya luar biasa sampai yang ditancap itu apel beneran. Cuman untuk hiasan saja, bukan untuk dimakan. Yang dimakan ada. Yang dimakan makanan mewah. Dan 3 hari itu diundang artis nasional ya, untuk yang tadi ya, kemungkaran yang mereka lakukan ya, subhanallah. Maka ini bukan mengikuti sunnah ya, tapi itu kemaksiatan. Nah, kalau andaikan 3 hari demikian kita dapat undangan, maka yang wajib dihadiri yang di hari pertama, kecuali kalau kita tidak sempat di hari pertama, di hari kedua. Kalau hari pertama kita sudah datang, yang kedua adalah datang sunnah. Adapun yang berikutnya tidak perlu kita hadiri. Hendaknya pengundangnya adalah seorang muslim, sehingga tidak wajib menjawab undangan orang kafir. Ini ada undangan nih, wajib kamu hadir. Iya, cuman kan dia seorang yang kafir, saya juga ada pengajian nih, bentrok. Nah kalau begitu gimana? Ya tidak perlu hadir, karena tidak wajib. Kalau yang mengundang ya kafir, tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib, hukum asalnya. Tapi gimana ya, itu bos saya nggak enak, ya hadir saja. Nanti kalau mau hadir silahkan, mubah. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Ya. Tetangga saya ini nggak enak, ya silakan aja hadir. Ya. Tidak masalah. Tapi kewajibannya berbeda dengan kewajiban apabila yang mengundangnya tetangga yang muslim. Ya, tetangga yang muslim. Yang ketiga, hendaklah pengundangnya bukan ahli maksiat yang memperlihatkan kemaksiatannya dan bukan orang zalim atau pemilik harta haram. Ya, ahli maksiat. Ya, yang undang siapa nih? Ini apa? Yang ini nih seorang ahli apa? Ahli goyang ngebor misalnya. Ya. Jago ngebor, si goyang ngebor katanya. Ya. Ahli terkenal kemaksiatannya. Ya. Ahli ini pokoknya sesuatu yang dikenal dengan kemaksiatannya. Ya. Maka ini bukan wajib kita hadir. Maksudnya apa? Karena hukum asalnya dalam Islam, kalau ada ahli maksiat, dia diboikot, dihajar. Kita tidak perlu menganggapnya, ya. Kita tidak perlu untuk menanggapinya kalau dia seorang ahli maksiat yang memperlihatkan kemaksiatan. Dia terkenal orang ini ahli maksiat, ya. Atau dia memang, saya ingat ya, di Antapani sini ada rumah besar, pilarnya besar gitu rumahnya. Teman saya yang pernah tinggal di sana cerita, ini yang punya itu tuh toko minuman di Dago, ya, ada kios di Dago yang terkenal toko minuman. Saya bilang, mohon maaf, mungkin keturunan ya, bukan orang Indonesia. Oh gitu, muslim, ngakunya muslim, jual minuman Pak, sampai rumahnya salah satu komplek besar di sini, ya, rumah pilarnya besar gitu. Jadi dia dapat kekayaannya dengan minuman, jual minuman, ya. Walaupun alasan dia misalnya saya tidak minum, ya tetap saja haram. Yang berhubungan dengan minuman keras itu orang yang memanen buahnya, dia tahu bahwa ini panen buahnya ini buat apa? Buat minuman keras misalnya. Dia sudah dipesenin. Orang yang memeras, mulai diperas dia tahu ini saya merasnya untuk apa? Nanti tujuannya untuk minuman keras. Ya, orang yang membuat, yang meminta dibuatkan, yang mengantarkan ekspedisinya, kalau dia tahu bahwa ini ekspedisi apa ini Pak? Ya ini minuman, ini mah ya inilah minuman keras. Tapi saya nggak minum. Anda juga nggak minum kan? Enggak. Ya sudahlah, nggak bisa. Sama, yang ngantar saja haram. Yang ngantar saja haram kalau dia tahu itu bahwa itu adalah minuman keras. Ya. Nah ini orang bandarnya, ya. Dan terkenal saya masih ingat, karena saya sekolah di sekitaran ya di kota ya, di tengah kota saya sekolah SMP SMA, jadi dari dulu sudah terkenal ini ada toko minuman di Dago, ya. Anak-anak muda ya biasalah, anak-anak muda tahu tuh karena ada saja yang mencoba, namanya anak muda penasaran ya teman-teman.
yang yang inilah yang nggak benar ya. Nah, ini masyhur, rumahnya di sini besar ya. Nah orang yang kayak gini, walaupun tetangganya ngundang, ini ahli maksiat. Dia pemilik harta haram, jelas. Dia dapat rumah besar seperti itu dari apa? Jualan minuman keras. Ya, walaupun tetangga sebelah, maka tidak wajib menghadirinya. Ya, tidak wajib menghadirinya. Bahkan kalau jelas demikian, dia tidak perlu hadir. Ataupun pemilik harta haram lain. Ini bapak ini tuh semua orang sudah tahu ya. Dia itu bukan dari keluarga yang mohon maaf berada. Dia juga tidak punya bisnis, dia cuma pegawai biasa. Tapi kok luar biasa ini, gitu. Rumahnya, kendaraannya, ya. Dan ada indikasi bahwa si bapak itu mah terkenal, dia mah kalau mau ada urusan begini-begini ya harus masukin lah. Ya. Artinya orangnya pemilik harta haram atau apa namanya koruptor, ya. Maka tidak wajib di seseorang atau bahkan seharusnya dia memboikot, tidak perlu hadir. Nah ini termasuk dalam Islam, memboikot ini termasuk apa namanya hukuman moral. Sekarang orang hukuman moral ini dilupakan, padahal hukuman moral ini cukup efektif. Sehingga apa? Sekarang orang ditangkap sama KPK, OTT, disut sama TV nasional, masih sempat senyum dadah seperti orang baru dapat penghargaan. Ya, dapat, betul tidak? Keluar sambil senyum seperti orang dapat penghargaan. Kita pikir nggak malu pak? Gitu. Kenapa? Karena sudah nggak ada sanksi moral sekarang. Orang sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri aja ya, dianggap. Dan juga karena kebanyakan kemungkaran sudah terlalu banyak, akhirnya orang nganggap ya sudahlah biasa ya. Subhanallah gitu. Dulu orang ya keluar melakukan kesehatan mukanya ditutup sambil nunduk. Sekarang keluar dari KPK senyum dadah. Kayak orang baru dapat penghargaan. Selamat pak ya, ya selamat. Kayak orang baru ketemu fans atau dapat penghargaan. Subhanallah. Nah ini salah satu bentuk sanksi moral dalam Islam. Ketika dia mengundang, kalau ahli maksiat, pemilik harta haram, bahkan gak usah dihadirin. Ya, aduh kumahanya nggak enak, gak usah nggak enak. Masanya kita ingin ada maslahat supaya dia menyadari akan perilaku yang dilakukannya. Kenapa orang-orang nggak mau hadir ya? Ada yang salah sama saya? Ya, ya iya pak salah, bapak jualan miras gimana gitu ya? Subhanallah ya, bapak dikenal korupsi ya. Bapak salah. Mereka itu semua kuat keluar habis koruptor kan habis keluar bisa nyaleg lagi, bisa lagi di mana-mana. Kenapa masyarakat nggak ada sanksi moral? Ah udahlah biar aja lah, gitu kan? Nggak ada sanksi moral. Akhirnya korupsi lagi. Hendaklah undangan ditentukan kepada perseorangan. Lalu bila undangannya untuk sekumpulan orang kolektif maka tidak wajib. Maksudnya begini, kalau undangannya di grup WhatsApp berapa orang nih? 100 orang anggotanya, 200 orang hadir ya pernikahan anak saya begini-begini, maka apakah wajib bagi setiap orang? Tidak, tapi cukup perwakilan dari sana. Tapi kalau dia mengirimkan, ya sekarang bentuk undangan kan tidak harus apa namanya, ya jelas lah sekarang sudah bukan zamannya ngirim kertas lagi, tapi undangan digital ya. Atau misalnya pakai WhatsApp tapi pribadi langsung japri ke kita. Nah itu termasuk yang wajib kalau memang memenuhi syarat yang lain. Memenuhi syarat yang lain. Tapi kalau kolektif maka tidak wajib. Habis dari sholat, Bapak mohon maaf saya belum sempat buat undangan, ini mah ya sederhana acaranya, saya ngundang di rumah saya, jemaahnya ada 100 orang, maka itu tidak apa namanya tidak harus semua hadir ya.
Tapi orang-orang yang hendaknya hadir seperti yang diharapkan kehadirannya, misalnya pengurus masjid dan segala macam, atau orang yang dekat, ya tentunya berusaha untuk hadir. Jadi kalau kolektif maka tidak wajib. Hendaklah tujuan adalah mendekatkan dan menguatkan hubungan baik. Namun bila mengundangnya karena takut kepadanya atau bersikap tamak pada suatu kedudukan, maka tidak wajib menjawab undangan. Saya mau hadir ke dia. Kenapa ya? Oh, saya supaya nanti dimudahkan nih, saya dapat jabatan begini-begini. Ada unsur duniawi, tamak sama dunia. Ya. Maka kalau semata-mata karena itu, maka tidak wajib menjawab undangan. Ya. Hendaklah tidak ada kemungkaran dalam walimah, seperti khomer, minuman keras. Ya, saya bilang tadi yang pesta 3 hari itu, pengusaha nasional, ya Islam ngakunya. Yang jadi saksi saja waktu itu, ya Bapak Presiden saat itu dan Wakil Presiden, subhanallah. Saya masih ingat ketika lewat bagian belakangnya, dapurnya, wah itu minuman keras ya, minuman keras yang impor ya. Itu disiapkan ya, subhanallah. Saya ini ya memang bukan oplosan ya. Orang kaya ini, cuman ya sama jelas haram, whisky dan segala macam. Tapi ini kemungkaran yang alhamdulillah di masyarakat muslim tidak banyak ya. Tapi tetap saja banyak ada dilakukan. Yang banyak adalah yang berikutnya, bahkan dianggap biasa dan wajar, dan justru yang tidak ada dianggap aneh. Padahal di sini oleh para ulama disebut kemungkaran. Yaitu apa? Ya, nyanyian-nyanyian, alat-alat musik, percampuran laki-laki dan wanita. Terutama biduanita atau penyanyi-penyanyi wanita. Nabi SAW mengatakan di antara salah satu akan terjadi penenggelaman, terus kemudian pelemparan oleh batu. Ya, pelemparan oleh batu ini sebagian ulama memahami terjadi banyak longsor, terjadi banyak bencana. Kata Nabi SAW, ketika salah satu tandanya, ketika para biduan wanita mereka bermunculan di mana-mana. Justru kita kan sekarang seperti itu, setiap pernikahan penyanyinya perempuan, ya tadi bahkan pakai pakaian yang seksi. Nabi SAW kalau kita bicara mengenai hadis-hadis akhir zaman, beliau katakan di antara tanda akhir zaman, dan beliau katakan ada kaum yang nanti kemudian ya dilempari batu, ada yang tertelan bumi, ya itu ketika apa? Biduan wanita sudah menjamur di mana-mana. Sekarang kita wajar, dianggap wajar. Ya. Kemudian juga ya alat-alat musik, ma'azif, kata Nabi SAW. Ini ada pembahasan khusus. Ya, jangan dikira hal seperti ini tidak ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, Bang. Ya. Ini subhanallah, kita lagi banyak bencana kan saat ini. Dan bencana ini kita tidak bisa mutlakkan azab pada semua orang. Bagi orang yang soleh dia rahmat, tapi bagi pelaku maksiat dia azab. Saya dengar ada beberapa teman yang di Sumatera itu kemarin ya banyak ustadz-ustadz yang memperingatkan beberapa daerah itu memang kemaksiatannya udah begitu parah. Ya. Sampai-sampai padahal daerahnya dikenal ya dulu leluhurnya adalah yang menjunjung agama, tapi sekarang anak mudanya luar biasa. Sampai acara-acara musik campur baur ya, musik sampai menjelang subuh katanya, sampai menjelang subuh ya. Nah itu beberapa dai ini ceramah nggak lama ya sebelum terjadinya musibah-musibah ini, dia memperingatkan kemana nih orang tua, kenapa diam saja membiarkan anaknya, dia mengingatkan orang tua waktu itu di sana ya. Nah, itu bisa jadi antaranya karena itu ya. Yang kita lihat videonya langsung seperti yang terjadi di Tobo ya, di mana? Tibo atau Tobo ya, di Sulawesi, di sekitaran Palu itu ya. Mungkin bapak-bapak masih ada ingat bagaimana tanah itu seperti di blender apa? Ya, mungkin masih ingat videonya. Ke dalam terus diputar keluar ke atas ya, seperti di blender saja. Saya belum pernah ya lihat
Istilahnya kayak dulu nggak mungkin misalnya ada penenggelaman lalu seperti itu. Ini tanah ditenggelamkan terus dikeluarkan lagi. Setelah lihat video-video di sana saya baru subhanallah. Bagaimana tanah bisa di blender? Kan ketahuan itu rumah ya. Rumah dia tenggelam, lalu keluar lagi. Seperti di blender saja subhanallah. Ya. Dan ternyata daerah itu kan luar biasa. Setiap hari dangdutan, minuman wanita, perjudian, ya, kemudian juga prostitusi, wah semua lengkap. Akhirnya dijadikan seperti itu, ya. Percampuran laki-laki dan wanita. Dan sebenarnya Pak, termasuk dalam pernikahan itu, jadi kita dipisahkan antara laki-laki dan perempuan itu bukan hanya di masjid Pak, ya, tapi di mana? Di pernikahan sebenarnya. Makanya alhamdulillah sekarang anak-anak muda yang mereka mendapatkan edukasi yang baik, well educated dalam agama. Orang selalu bilang well educated itu selalu dalam urusan dunia. Well educated terbaik adalah dalam urusan agama. Karena ini bekal untuk kehidupan yang abadi. Alhamdulillah anak muda yang well educated sekarang, mereka mulai sadar ketika menikah mereka membuat acara pernikahan yang syar'i, walimahan syar'i. Dan juga bermunculan wedding organizer syar'i. Caranya satunya apa? Ketika menikah dipisah. Ini bapak-bapak, ini ibu-ibu, laki-laki dan perempuan. Ya, itu sebenarnya yang benar seperti itu. Terkadang ada orang yang sok nantang, apa-apaan lah. Dia nggak tahu itu aturan agama memang seperti itu. Nabi SAW pun seperti itu. Pernikahan, walimahan beliau itu nggak pernah dicampur. Ya, dan bahkan dalam tradisi beberapa orang turunan Arab, Hadromi itu masih, artinya yang laki-laki di rumah ini, yang perempuan di rumah itu dipisahkan memang. Ya, itu yang memang sesuai syariat bagi mereka yang mengaku beriman. Ya, mengaku beriman. Ya. Bukan kemudian campur baur laki-laki dan perempuan. Ya, ikhtilat disebutnya. Dipisahkan. Sekarang yang dipisahkan kadang dianggap aneh. Tadi nih, ini nggak ada hiburannya, kemudian dipisah, ya teh naon sih, ya teh cenah fanatik pisan, itu kan. Padahal Nabi SAW sudah bilang Islam itu akan kembali asing. Fatuba al-ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Bukan semata-mata mengasih, pingin beda sendiri, bukan. Dia asing, dia menjalankan agama. Maka kata Nabi SAW, dia akan beruntung. Bila ditemukan sebagian dari kemungkaran pada walimah tersebut, maka tidak wajib memenuhi undangan walimah. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yaqudanna ala ma'idatin yudara 'alaiha al-khamr. Maka janganlah dia duduk di meja makan yang dihidangkan khamr di atasnya. Khamr di atasnya. Dikiaskan adalah, kata para ulama, kemungkaran yang lain seperti tadi, campur baur, kemudian ada musik dan yang lainnya, itu dikiaskan. Tapi bagaimana ya, misalnya saya, nah di sini disebut para ulama kemudian menyebutkan, memperinci, bila pihak yang diundang mampu menghilangkannya, mampu mengingkarinya kemungkaran tersebut dengan kehadirannya, maka dia wajib menghadiri, memenuhi undangan dan menghilangkan kemungkaran. Misalnya kalau dia datang, akhirnya yang pemilik acara ini segan, terus dikasih tahu misalnya ustadz atau ulama, ini nggak boleh kayak gini. Oh ustadz nggak boleh ya? Ya udah matiin ya, udah. Terus apa? Coba diatur yang lebih baik lagi ininya apa? Nanti pernikahannya. Kalau dengan kedatangan dia bisa merubah, maka dia wajib menghadiri. Ya. Berdasarkan hadis, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Kalau seseorang nyatakan melihat kemungkaran, dia rubah dengan kekuatan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani. Kalau tidak bisa, bicara. Pak, ini enggak boleh, Bapak apalagi orang DKM segala macam, Bapak malah ikut joget-joget, gimana Pak? Ya. Kita ingatkan, terima atau tidak terima, kita sampaikan dengan baik. Ya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Minimal dengan hati kita mengingkari. Nah, bagaimana kalau misalnya, aduh ini di masyarakat saya mah sekarang
sudah biasa banget selalu ada musik dan segala macam campur aduk. Tapi ini memang nggak enak kalau saya nggak hadir, jadi masalah, merusak hubungan. Kalau begitu bagaimana? Artinya kita hadir seperlunya, hadir, salaman, mungkin basa-basi sedikit, ya, mungkin makan sedikit, udah gitu langsung pergi. Jangan kemudian berlama-lama, karena itu orang akan melihat sebagai bentuk persetujuan, ya, akan adanya kemungkaran seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai walimah. Apabila diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Silakan Pak. Tapi sekarang kalau yang Suami. Tapi kalau si istri itu tidak memberitakan kepada siapapun, tapi kalau membuka cerai, itu apakah sudah total? Maksudnya gimana? Yang menceritakan, dia istrinya menceritakan, lalu yang menggugat cerai siapa? Istri itu kan istri dari suaminya. Iya. Menceritakan rahasia suami untuk fatwa, tapi dia tidak melakukan itu, tapi dia diam-diam atau meminta cerai suami. Boleh saja. Kalau dia sudah tahu hukumnya. Ini suaminya udah keterlaluan, zolim, ya. Maka dia tahu hukumnya bahwa itu bisa mengajukan cerai, maka dia boleh saja cerai. Itu yang akan kita bahas nanti di bab berikutnya, ada khulu. Khulu, ya, tentang permohonan cerai dari seorang istri. Ya, walaupun dia tidak meminta fatwa dulu, tapi kalau dia sudah tahu, ya, sudah ciri-cirinya udah jelas, ya, artinya syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, syarat-syaratnya terpenuhi, dia nafkah lahir dan batin tidak diberikan, maka itu dia sudah bisa. Ya. Dan ini banyak sekali zaman sekarang seperti itu, ya, laki-laki yang naudzubillah tidak bertanggung jawab. Ya. Artinya kami kemarin saja baru ada yang seperti itu bertanya, ya. Artinya suaminya pegawai biasa, terus dia nikah dengan anaknya salah satu bekas pejabat besar di kota Bandung yang punya rumah sakit, ya. Dikasih, akhirnya menikah, akhirnya rumah sakit tersebut diberikan ke si menantunya tersebut. Tapi setelah dia jadi di rumah sakit, justru dia berbuat sewenang-wenang, jadi seolah milik sendiri, dan dia juga bahkan tidak tidak menafkahi istrinya lahir dan batin. Padahal ini duit asalnya dari mana? Dari rumah sakit yang pemiliknya adalah mertuanya. Ini anaknya, ya, artinya orang tua kan ngasih itu, mertua tuh supaya anaknya nanti bisa dihidupi, gitu kan. Ini subhanallah, anaknya nggak dikasih, ya, kemudian juga tidak dibahkan secara lahirnya atau, ya, hubungan ininya tidak diberikan. Yang lebih parah lagi ternyata diketahui sang suami juga, ya, dia larut dalam kemaksiatan. Dia suka berzina dengan prostitusi tingkat tinggi, naudzubillah. Ya. Dia nanya bagaimana, apakah seperti itu bisa minta cerai? Bisa sekali. Ya, bisa sekali. Cerai, terus bagusnya sama mertuanya pecat, itu kan, komisarisnya. Pecat, tendang sejauh-jauhnya. Kirim ke Afrika, gitu. Kayak orang kayak gini, naudzubillah. Ya. Ya. Tergantung maslahatnya. Kalau misalnya memang dibutuhkan demikian, selama memenuhi syaratnya, tetap ada dua saksi, tetap ada saksi, ya, ada dua saksi yang adil, maka itu sudah terlaksana. Cuma memang disunahkan tetap, jadi
walimah ini bukan wajib Pak, sunnah hukumnya. Jadi diumumkan ini sunnah, tapi bukan wajib. Kalau ada maslahat, ya ada maslahat. Misalnya kita, aduh kayaknya belum bisa mengumumkan dulu nih, ya kita lagi kondisi ya lagi sulit sekali, ya dan mungkin saat ini ya lagi COVID, gimana lagi ya, paling cuma ngasih tahu aja, tapi untuk walimahannya nggak bisa. Ya sudah nggak apa-apa, itu bukan kalau wajib kemarin walimah tetap harus diadain waktu COVID, ya. Tapi dia bukan wajib, dia sunnah, dilihat maslahatnya. Jadi kalau memang dia harus siri, ya tidak mengapa. Kenapa siri Pak? Malah kan Bapak banyak duit, takut ketahuan sama yang pertama, gitu misalnya. Kalau dikasih itu dengan maksud untuk menutupi supaya rahasianya tidak ketahuan orang, dia selingkuh, kemudian itu selesai Pak. Dia selingkuh ya? Jadi kan dikasih dia sudah berkeluarga, dia dikasih, tapi sebenarnya niatnya itu supaya Tidak selingkuh. halal dalam pernikahannya itu, tapi tidak diketahui oleh istri. Wah, ya, Sekarang kan halal dalam pernikahannya, tapi tidak diketahui. iya, ya dalam satu sisi memang dia ada maslahat seperti itu, tapi di sisi lain nanti ada penzoliman pada istri yang dinikahi siri tersebut. Sebagaimana kita bahas dalam bab warisan. Bab warisan, istri-istrinya datang, saya istrinya dia, ini anaknya. Kalau istri yang pertama tidak amanah, dia akan mana ini ya buktinya, ya kamu nikahnya siri, ya saya sah, ya saya yang jelas-jelas. Akhirnya dia tidak memberikan, padahal ini misalnya nikahnya sah. Nah kalau laki-laki yang melakukan seperti itu, dia hendaknya takut untuk menzolimi hak istri dan anaknya kelak. Ya, kalau tujuannya seperti itu konsekuensi dia. Ketika dia misalnya mau tadi mencari yang halal, ya konsekuensi dia. Dia ya artinya dia memohon pertolongan kepada Allah, dijelaskan kepada istrinya yang pertama baik-baik, ya. Daripada kemudian diam-diam akhirnya terzolimi hak istri dan anaknya yang dinikahi siri tersebut, ya. Seperti itu. Dan itu nanti akan ditanya nanti hari kiamat, ya. Itu hak istri besar terhadap suami, hak anak terhadap ayahnya besar, ya. Ketika dia nanti akhirnya diterhalang dari warisan, ya, misalnya. Saya pernah bilang ya mungkin saya pernah cerita di sini. Ada salah satu jemaah masjid kami, ya, itu ternyata dia punya istri lagi, tapi nggak ada yang tahu kecuali 2 orang di masjid kami, ayah saya dan ketua DKM saat itu. Ya, singkat cerita dia sakit, usianya masih 50-an, sakit, meninggal. Dia dulu anak orang kaya di Bandung, dia masih punya aset lah, punya tanah segala macam. Meninggal. Ketika meninggal bingung mau disampaikan ke istri yang kedua gimana. Katanya di Ranca Ekek. Ranca Ekek tidak bukan segede Jalan Pemanukan, gitu kan. Ibu ini siapa gitu kan, dicari setengah mati. Akhirnya ketua DKM dia coba berusaha pintar. Dia minta handphonenya. Entah gimana caranya dia bisa membujuk istrinya untuk memberikan handphone. Dicari sama dia, mungkin ada percakapan, nggak dapet Pak. Mungkin pakai handphone rahasia juga mungkin ya, disimpan di atap rumah, mungkin ini baru dikeluarin ke dicari juga nggak dapet sama ketua DKM itu cerita. Waduh, ada juga, ya. Jadi sampai hari ini bertahun-tahun kita nggak tahu siapa istrinya ini, yang tadi ini nih. Dan kita mau bahkan bisa jadi pengkabaran bahwa beliau meninggal juga nggak sampai. So misterius, cuma yang tahu 2 orang, ya. Di Ranca Ekek. Ya, ini akhirnya terzolimi, kasihan istrinya di sana kan. Jadi dia bingung statusnya apa mungkin. Statusnya apa? Dia harusnya dapat warisan. Ini anak orang kaya, punya tanah, rumahnya aja dulu di Jalan Cipaganti, ya. Artinya dia ada hak yang harusnya diberikan ke mereka, tapi karena dia ya naudzubillah dia nikah, dia tidak mengumumkan seperti itu, akhirnya ya tadi kebingungan ketua DKM sama ayah saya bingung mau cari kemana katanya. Kita nggak ada clue sama sekali, nggak ada, apalagi nanya ke istri sama anaknya, ya mana tahu.
Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan diskusi lagi ya. Dua pertanyaan. Yang pertama, sekarang ini kan anak-anak muda ini mengikuti tren intimate wedding, itu mengundang sahabat-sahabat intinya aja gitu. Pada dasar seperti apa? Iya. Kedua, kalau acara walimatul muslim itu diharuskan safar umpamanya dari saya si subuh hanya ini mengadakan walimatul muslim itu di Pangandaran gitu. Sementara kita ini domisili Bandung. Iya. Itu seperti apa? Ya baik. Yang intimate wedding tadi itu disesuaikan dengan memang hajat dia. Kalau intimate wedding ini karena misalnya tadi ada sebab khusus, COVID misalnya, atau keterbatasan dari budget, aduh benar-benar ngepas nih, ya, maka ya tidak mengapa. Tapi tetap informasinya disampaikan. Karena salah satu hikmah pengumuman dari pernikahan itu untuk agar dia tidak tertuduh berbuat zina. Sama siapa nih jalan, gitu kan? Masa katanya sudah ikut pengajian ini jalan sama laki-laki yang nggak dikenal, karena orang nggak tahu ini sudah menikah ternyata, gitu kan? Apalagi kalau mukanya muka masih muda, ya. Orang kadang bingung, ya. Artinya dengan itu menepis fitnah. Tapi kalau dalam masalah walimahnya, kalau memang dia, tapi tentunya ini hendaknya kalau dia punya keleluasaan, janganlah kemudian dia membatasi demikian. Kalau mau membatasi dengan cara tidak boros, itu bagus, karena Nabi SAW mengatakan seburuk-buruknya makanan adalah makanan pada walimahan. Kenapa? Karena walimahan tuh orang banyak, kata beliau, karena yang diundang orang-orang terpandang, orang-orang yang kaya, yang kira-kira nanti ngamplopnya gede, ya. Yang miskin tidak diundang. Kata Nabi SAW, maka itulah seburuk-buruknya walimahan, kalau yang diundang orang-orang kaya, ya. Artinya kalau misalnya dia punya budget, ya, kenapa intimate lagi tren, pada dalam hati lebar cina. Orangnya bakhil misalnya, orangnya pelit, ya. Tidak sepatutnya. Kalau dia memang ada kelapangan, undang supaya orang sama-sama merasakan kebahagiaan dan orang tahu ya bahwa ini sudah menikah, menepis fitnah. Yang berikutnya mengenai apa tadi lupa? Kalau acara walimatul muslim haruskan safar. Oh, kalau safarnya memberatkan jauh tidak wajib hukumnya. Syarat-syarat tadi semua terpenuhi. Wah, ini acaranya kok syar'i, pernikahannya syar'i, yang ngundang muslim segala macam. Cuman saya menempuh perjalanannya susah. Di mana undangannya? Itu di Fak-Fak. Fak-Fak mana jalan Fak-Fak sini? Fak-Fak kabupaten. Atau Sabaraha atau ojek na oge Kak. Ojek na oge Kak itu Sabaraha. Akhirnya ya kalau demikian tidak wajib. Kata para ulama kalau menempuh safar yang menyulitkan dia, memberatkan dia, maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Jadi soal dikasih di masyarakat. Dikasih itu sebenarnya kan kesan itu seperti negatif saja. Iya. Memang sebenarnya dikasih itu negatif. Senegatif itu atau memang Sepositif itu. karena dia seperti tadi Pak Nabi bilang banyak juga dikasih itu untuk rahasia. Iya. Sebenarnya dikasih itu rahasia atau gimana? Sir itu artinya sesuatu yang disembunyikan ya, atau tidak sesuatu yang ya tidak terlihat. Sir itu lawannya dari kayak sholat kan, sholat sir, sholat jahar, bacaannya sir, tidak terdengar, tapi dia terdengar oleh dirinya sendiri, ya. Jadi seperti lirih, sir itu kalau suara. Ulama memang ada sedikit pandangan, perbedaan pendapat mengenai istilah sir ini. Contohnya dalam beberapa mazhab itu sir ada yang mengharamkan sir karena dalam definisi mereka sir ini adalah ketika ketiadaan saksi. Ya, tentunya tidak boleh. Tapi sir yang difahami masyarakat Indonesia, ini yang difahami juga mayoritas ulama, adalah sir yang artinya dia tidak mengumumkan, tapi dia memenuhi syarat-syarat lainnya. Saksi ada, ya. Kemudian terjadi ya ada walinya, terjadi ijab kabul, pengantin ada ya. Cuman dia tidak diumumkan. Nah, demikian apakah dia
terhina? Tidak sebenarnya. Ya. Tidak, dia sah secara hukum, dia sah. Cuman tadi dia meninggalkan sunnah. Kemudian kenapa dipandang sebelah mata? Nah ini alhamdulillah dari satu sisi ini menunjukkan budaya kita itu sangat terpengaruhi oleh Islam. Artinya masyarakat kita sudah tahu kalau pernikahan itu diumumkan sunnahnya. Ini kok diam-diam? Nah, akhirnya kan dianggap menyelisihi sunnah sehingga ini dianggap buruk. Ya. Tapi memang kalau ada satu kondisi dia harus sir, ada maslahat di sana, ya. Mungkin saat ini, aduh saya memang misalnya tadi misalnya Pak PNS mungkin ya. Kalau dia mau menikah lagi, akhirnya jadi masalah gitu kan. Maka dia, aduh saya terpaksa harus sir dulu, tapi saya akan jamin hak istri dan anak saya nanti dijamin. Ya, artinya saya tetap akan umumkan ke orang-orang terdekat. Ya, tapi untuk masyarakat luas, saya mungkin karena ada aturan dari pemerintah, saya nggak bisa seperti ini, saya bisa ada masalah. Ya mungkin kalau dia demikian, ya ada maslahatnya dia bisa sir. Ya. Tapi intinya sir itu boleh saja sah, hanya saja tadi dianggap jelek karena itu sebenarnya menyelisih sunnah. Pernikahan itu diumumkan harusnya untuk menghindari fitnah. Ini orang berduaan nyewa hotel, orang tahu orang sudah menikah kok, gitu kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Ya. Bedanya dikasih kan di istilah nikah agama. Nikah agama. Ya kalau itu tergantung yang ngomongnya. Yang ngomongnya Anda maksudnya apa? Definisi itu kembali kepada yang menyampaikannya. Anda maksudnya apa? Tapi umumnya nikah agama itu sama, nikah siri. Ya. Nikah siri, ya, seperti itu. Memang ada nih atau? Silakan bila ditanya ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Berarti kan tadi untuk hadis yang Ibu Umar itu laki-laki kalau misalkan orang tuanya perempuan itu boleh juga berarti. Maksudnya gimana? Menyuruh anak perempuannya untuk menceraikan suaminya. Kalau itu kan minta khulu ya. Oh iya minta cerai suami ya, khulu itu. Oh itu perkaranya harus benar-benar ya. Pertama tadi ya, tidak mutlak harus diikuti orang tua. Kenapa? Karena bisa jadi kata Imam Ahmad, ini jawaban yang sangat cerdas. Kalau orang ayahmu seperti Umar bin Khattab, ikuti. Tapi kalau ayahmu seperti ya yang lain gitu kan. Artinya beliau mengaitkan kalau ayahmu seorang yang faqih, pemahaman agamanya mendalam, seperti Umar bin Khattab, berarti dia memutuskan menyuruh anaknya untuk menceraikan itu berdasarkan pertimbangan ilmu. Tapi kalau bukan berdasarkan pertimbangan ilmu, ya jangan, kata Imam Ahmad. Apalagi istri meminta khulu cerai suami ini, kalau nggak ada alasan yang dibenarkan, itu salah satu kabiroh, dosa besar, terancam neraka. Ya. Tapi kalau ada alasannya benar, itu diperbolehkan. Nah, kalau ibunya nyuruh, dia lihat apakah yang disampaikan ibunya ini termasuk memenuhi kriteria saya memperbolehkan minta khulu. Ibu saya nasehatin, suami kamu kan sudah tidak menafkahi berapa tahun ini, jadi kamu yang harus banting tulang. Dan kamu juga cerita bahkan secara, mohon maaf Pak, kalau hubungan suami istri disebutnya nafkah lahir atau batin? Batin ya? Nah, ya batin tidak terlihat, betul. Nafkah batin juga kamu sudah bilang suami kamu sudah menjadi dingin sekarang, ya. Dan kamu jadi akhirnya uring-uringan, ya. Maka lebih baik kamu coba cari yang insya Allah lah, daripada kamu menderita terus seperti ini, kamu banting tulang terus, ya. Ada kamu minta ini saja, ya. Apalagi suaminya juga suami yang nggak pernah sholat, nggak apa. Artinya masukan ibunya ini betul, ya. Suaminya nggak pernah sholat, suka maksiat, terang-terangan, ya dia bisa minta cerai. Tapi kalau misalnya suaminya nih, masya Allah, suaminya orang yang soleh, terus ibunya bilang apa? Ibu teh nggak suka sama suami kamu teh, kenapa? Orangnya fanatik, ya. Sama agama begini. Ibu nggak boleh tiktokan joget-joget, kamu nggak boleh. Nah, misalnya dia nggak kesukaannya karena tidak berdasar, apalagi masalah agama yang sebenarnya suaminya benar.
maka tidak wajib ditaati. Seperti itu. Jadi ukurannya kembali lagi ke syariat. Ya. Jadi menuntut apa? Si anak juga harus belajar, tahu. Kalau dia tidak tahu, dia tanya ke ahli ilmu, ke ustadz. Ustadz, ibu saya menyuruh saya begini-begini. Suami kamu gimana? Nanti ustadz nanya. Suami kamu emang gimana? Begini-begini. Kalau memang termasuk yang berhak untuk diminta cerai, tidak cerai. Kalau tidak ya jangan. Perkara besar nanti malah jadi dosa besar. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang tanyakan? Tidak? Ya baik. Ya silakan. Menurut saya itu bahkan perempuan memang waktu sebelum nikah itu tidak pakai hijab. Ya. Kemudian menikah sebentar saja dia pakai hijab. Sebentar saja pakai jilbab. Kemudian dapat lagi Oh gitu. suaminya saya itu jadi pengalaman. Itu gimana? Naudzubillah. Laki-lakinya kalau membiarkan dengan alasan sayang, dia sayang terhadap hawa nafsunya, sayang terhadap istrinya, atau sayang atas keselamatan dirinya di kehidupan abadi. Kenapa? Kalau dia biarkan istrinya begitu, dia dayut, Pak. Dia termasuk golongan dayut. Dia biarkan istrinya seperti itu, membuka aurat, dilihat oleh laki-laki lain. Lalu dia biarkan, dia masuk kategori dayut. Ya. Yang nanti kata Nabi SAW, Allah nggak akan lihat pada hari kiamat. Padahal pada hari kiamat itu butuh sekali rahmat dari Allah. Dia nggak akan dilihat. Bahkan dalam hadis lain tadi, tidak masuk surga laki-laki dayut. Naudzubillah. Tinggal dia pilih, Anda pingin pilih itu nanti di akhirat atau di sini. Cuman sayangnya ya, Masya Allah ya, naudzubillah. Anak-anak muda sekarang kan kadang berpikir pendek ya. Dia nganggap akhirat tuh masih jauh. Ya. Akhirat tuh masih jauh. Padahal kalau besok dia meninggal, ya akhirat dia besok. Ya, dimulainya. Dan kalau demikian, harus dinasehati dengan baik. Gak bisa engkau biarkan istrimu demikian. Nah di situ orang tua bisa memberikan saran. Kalau masih kayak gitu kamu ceraikan. Nah, itu termasuk seperti sarannya Umar bin Khattab. Saran berdasarkan agama. Gimana lagi? Perceraian ini memang suatu yang dibenci oleh Allah namun dihalalkan. Tapi kalau demikian kasusnya, ya dia pilih keselamatan mana? So, istri saya sudah saya nasihatin segala macam, tetap nggak mempan. Ya, bahkan saya pernah cerita mungkin di sini ada salah seorang jemaah ya di kalangan The Haves ya, klub mobil 2 pintu. Ya. Itu dia cerita, dia orang kaya. Dia minta nasihat ke saya kalau nasihati istri saya bertengkar Pak. Jadi saya akhirnya tinggalkan nasihat pada istri saya karena selalu bertengkar. Emang nasihat apa Pak? Untuk sholat. Saya kalau suruh sholat istri saya nggak mau dia, malah jadi bertengkar. Jadi akhirnya udahlah saya sabar aja. Itu bukan sabar Pak. Ya, itu bukan sabar gitu ya. Tetap mentaati perintah Allah. Ketika dibiarkan istrinya nggak sholat, dia kemudian daripada saya bertengkar saya hindari. Dan itu akhirnya kemana-mana hancur akhlak istrinya. Ya, waktu dia cerita itu, ini saya juga tadi baru dari rumah orang tua nganterin 2 anak saya sakit. 2 anak saya sakit. Loh kenapa Pak? Ya soalnya ibunya, istrinya dia yang tadi, yang nggak mau sholat itu, nggak tahu dia pagi-pagi sama teman-temannya mungkin ke Singapura atau kemana sama teman-temannya. Subhanallah kata saya. Anda nggak tahu istri Anda kemana, anak lagi sakit, apalagi tadi dibilang ke Singapura, perjalanan safar, subhanallah. Istri macam apa gitu. Dan dia bilang, ya apa saya sabar aja. Itu bukan sabar Pak. Bapak sabar menjadi di dunia disiksa dengan seperti itu. Ya. Nanti di akhirat Anda nggak bisa masuk surga, naudzubillah jadi dayut, ya. Ruginya 2 kali. Ya. Jadi dalam masalah kayak gini harus tegas. Ya. Insya Allah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan gantikan yang lebih baik. Cinta, cantik, segala macam, Allah akan gantikan yang lebih baik dibandingkan yang seperti. Tapi tentunya sebelum ke sana dinasihati lebih
lebih intensif lagi, lebih kuat lagi, nasihatin. Ya, atau mungkin diancam, kamu kalau misalnya tetap begini, saya terpaksa menceraikan. Mudah-mudahan berubah. Mudah-mudahan berubah. Ya, dinasihatin, diajak ke pengajian, tetap usahanya harus maksimal dulu. Usahanya maksimal, kalau mudah-mudahan bisa berubah. Ya, mudah-mudahan bisa berubah. Ya. Seperti itu Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan izin saya libur dulu ya, saya safar.